ngeklik video ini. Jadi selamat datang di Keskeni Podcast MPK Semanik. Halo Ganesha Muda, bertemu lagi dengan aku Elinda Hana sebagai moderator pada perbincangan kita kali ini. Oke, another episode with another guest. Jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat super mega bintang spesial. Nah, kira-kira siapa ya yang akan jadi narasumber kita kali ini? Nah, kalau biasanya dari episode kemarin kita selalu kedatangan satu narasumber, tapi di episode spesial kali ini kita kedatangan dua narasumber sekaligus. Jadi siapa ya kira-kira? Nah, pasti kalian semua penasaran kan? Oh ya, by the way, pada episode kali ini kita mengusung sebuah tema, yaitu dengan waktu terbatas, raih potensi tak terbatas. Nah, dari tema itu pasti para Ganesha Muda udah bisa mengira-ngira lah ya, kita bakal ngomongin apa aja pada perbincangan kali ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Ketua OSIS dan Ketua MPK SMA Negeri 1 Kendal. Halo, selamat datang di Keskeni. Halo. Oke, silahkan duduk. Nah, jadi teman-teman di sini udah ada dua narasumber kita kali ini, yaitu ada Kak Fernando yang menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kendal, dan juga ada Kak Abiu yang menjabat sebagai Ketua MPK SMA Negeri 1 Kendal. Nah, dari Kak Nando sama Kak Abi boleh say hi dulu ke teman-teman semuanya. Halo teman-teman semua. Nah, jadi Kak Nado dan juga Kak Abi, pada episode kita kali ini kita mengusung sebuah tema, yaitu dengan waktu terbatas tapi raih potensi tak terbatas. Nah, gimana kalau kita langsung aja ke topik perbincangan kita kali ini? Oke, boleh? Nah, jadi pada langsung aja ya, kita udah dapat banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua tentang namanya manage waktu atau manajemen waktu. Nah, jadi yang pertama, gimana sih ceritanya dari Kak Nado ataupun Kak Abi pertama kali memulai perjalanan di organisasi ini? Jadi boleh sharing cerita-cerita sama teman-teman semuanya tentang perjalanan organisasi kalian. Oke, mungkin mulai dari aku dulu. Oh ya, boleh. Baik, sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan, saya Fernando Wilson Turnip. Di sini saya dipercaya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kendal periode 2023-2024. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan ya, bagaimana perjalanan saya pertama untuk mengikuti organisasi di SMA Negeri 1 Kendal ini. Betul. Untuk pertama kali saya di sekolah ini ikut organisasi itu pada periode 2022-2023. Itu pada saat itu saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Wow. Nah, di mana situ ketua OSISnya Muhammad Rizky Batiar. Oh, Kak Rizky. Iya, di situ saya sebenarnya dari awal sudah masuk SMA, sudah berencana untuk masuk organisasi. Tapi masih bingung nih, mau masuk MPK atau OSIS gitu. Nah, saya berpikir lagi dan dengan saya mengetahui bakat yang saya punya, saya lebih suka lapangan, saya lebih suka merancang suatu kegiatan dan menampung aspirasi dari siswa-siswi, maka dari itu saya memilih organisasi siswa intrasekolah. Dan hingga sampai pada saat ini, puji Tuhan, saya dipercaya oleh tim siswa-siswi juga dari pihak guru juga untuk menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kendal. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi Kak Fernando ini udah tahu potensi awalnya tuh mau yang mana dulu sih, OSIS atau MPK, dan terus akhirnya bisa menjabat sebagai Ketua OSIS. Berarti 2022 itu udah jadi Wakil Ketua OSIS. Iya. Berarti Kak Nando itu waktu itu masih kelas 10 nggak sih? Masih kelas 10. Wah, masih kelas 10 udah jadi Wakil Ketua OSIS. Terus selanjutnya kalau dari Kak Abi gimana nih? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abiu Zarif Putra Nuryawan. Saya saat ini dinobatkan sebagai Ketua MPK periode 2023-2024. Sebelum saya menjabat sebagai Ketua MPK periode kali ini, pada saat tahun 2022-2023 itu saya baru masuk sekolah kan ya, baru masuk sekolah di SMA Negeri 1 Kendal. Kemudian saya melihat ada dua organisasi atau ada beberapa lah yang ada di Semanik. Kemudian saya melihat ada OSIS dan MPK. Nah, sebelumnya kan saat saya MTS atau SMP itu saya sudah mempunyai pengalaman di SMP itu mengikuti OSIS. Kemudian saya berpikir lagi, oh gimana kalau misalnya di SMA ini aku ikut MPK. Soalnya kan
beda organisasi, beda pengalaman gitu. Nah, betul. Maka dari itu, dari aku sendiri, nyoba MPK. Nah, akhirnya di sana saya menjabat sebagai Wakil Ketua MPK periode 2022-2023, yang saat itu ketuanya itu Mbak Pramesti Satya Ananta. Begitu. Kali nyoba langsung dapat jadi wakil ketua, keren banget ya teman-teman. Terus selanjutnya tadi dari cerita kalian, apa sih kira-kira yang memotivasi kalian berdua untuk gabung di organisasi gitu? Mulai dulu. Boleh. Mungkin untuk yang memotivasi saya gabung di organisasi siswa intra sekolah ini terkhususnya, dan juga beberapa organisasi di luar, itu yang pertama, yang pastinya kalau kita memutuskan untuk masuk organisasi itu pasti ada punya tujuan. Nah, salah satu tujuan saya adalah public speaking. Nah, dimana dari awal saya masuk sekolah itu tujuan utama adalah untuk mempelajari public speaking yang benar. Nah, bagaimana cara biar pengalamannya itu dapat terus nih? Nah, caranya adalah masuk organisasi. Apalagi organisasi siswa intra sekolah ini lebih banyak terjun ke lapangan, ke siswa-siswi. Entah nanti saat kita merealisasikan suatu program kerja atau diminta bantu oleh dari pihak sekolah. Entah nanti kita menjadi perwakilan dari sekolah atau gimana. Nah, dari situ bukan hanya nilai dari public speaking, tapi bagaimana cara kita memanajemen waktu juga di situ ditantang. Nah, dengan saya mendengar, melihat dan tahu akan guna dari kita masuk organisasi itu banyak sekali manfaatnya, dan saya termotivasi untuk ikut organisasi siswa intra sekolah di sekolah Semanik ini. Wah, keren. Jadi dasar pertama yang motivasi itu tentang gimana sih caranya public speaking. Benar, gitu ya Kak Nando. Terus kalau dari Kak Abi, apa yang motivasi Kak Abi buat join di organisasi? Oke, mungkin dari aku itu kan tadi sebelumnya udah aku sampaikan bahwa di SMP kan aku udah join di OSIS kan. Nah, kemudian di SMA aku memutuskan mencoba terjun langsung ke MPK, gimana sih perbedaan manajemen atau struktur organisasinya gitu. Nah, akhirnya aku terjun nih ke MPK. Ke MPK ini aku tahu konsekuensi atau manfaatnya juga kan. Nah, salah satu manfaatnya itu ya dari kita terjun ke organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Kendal atau di organisasi di luar sekolah, itu tentunya kita akan menambah relasi. Ya. Kemudian selain menambah relasi, kita juga menambah pengalaman, karena setiap kita mengikuti kegiatan yang ada selain di sekolah ataupun di luar sekolah, kita tentunya akan menambah pengalaman, menambah jam terbang kita atau komunikasi kita terhadap orang-orang atau masyarakat di sekitar kita gitu. Nah, jadi sebetulnya manfaat dari join organisasi itu juga banyak banget ya, mulai dari melatih public speaking, terus juga menambah relasi, terus tadi juga menambah jam terbang. Jadi buat kalian yang nih merasa mau tertarik buat join organisasi, boleh banget tonton video ini sampai habis ya. Nah, tadi kan udah dengar kisah-kisah dan juga motivasi awal mula perjalanan dari Kak Nando sama juga Kak Abi. Nah, sekarang pas kita bahas pertanyaan yang pastinya kayak jadi pertanyaan banyak orang juga tentang gimana sih caranya membagi waktu nih antara tugas organisasi dan juga tugas akademik. Apalagi di sini kan menjabat sebagai seorang ketua-ketua. Nah, gimana nih? Oke. Mungkin dari aku dulu ya kali ya. Boleh. Karena tadi udah Fernando terus. Oke. Jadi kalau dari aku tipsnya itu kalian menyusun rancangan program kerja yang akan dilaksanakan tuh mulai dari bulan apa, tanggal berapa gitu. Nah, makanya dari kalian sudah menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pada organisasi di OSIS atau MPK atau organisasi yang ada di luar sekolah, kalian akan tahu, oh, proker ini itu akan dilaksanakan pada tanggal segini. Nah, makanya selain kita merancang suatu program kerja, kita juga tahu batasan kita di organisasi, kemudian kita juga bisa selain aktif di organisasi, kita bisa aktif di kelas, mengejar nilai akademik kita, seperti itu. Nah, selain itu, kita juga harus menyusun yang namanya plan atau rencana ke depannya. Dikarenakan kan kita kalau sudah terjun di suatu organisasi, kita sudah tahu konsekuensinya kayak gimana kan. Akan ketinggalan pelajaran
dispen seperti itu, atau kadang terlalu lelah akan adanya kegiatan seperti itu kan, itu sudah menjadi salah satu konsekuensi kita. Nah, mungkin tips dari aku itu menyusun istilahnya rancangan selama kalian 1 tahun lah, seperti itu, entah itu di organisasi ataupun dalam akademik atau non akademik yang lainnya gitu. Betul. Jadi yang utama itu menyusun rancangan atau bikin jadwal plan gitu ya Kak. Terus kalau dari Kak Nando? Mungkin aku menambahkan aja ya, karena ya setelah aku dengar dari jawaban dari Abiu selaku ketua MPK, kurang lebih untuk seluruh anggota kepengurusan entah itu OSIS atau MPK atau organisasi di sekolah, cara mereka untuk manajemen waktu agar tidak tertinggal di akademik maupun dari organisasi kurang lebih sama seperti itu. Kita menyusun jadwal, entah di bulan ini program kerja kita apa, persiapannya hari apa, perealisasian lapangannya hari apa. Mungkin saya mau nambahin aja, pasti kita setelah menyusun jadwal itu nggak pasti jadwalnya itu pasti tepat waktu, maksudnya di jadwal itu pasti ada perubahan. Nah, bagaimana cara kita biar tetap melaksanakan program kerja itu dengan tepat waktu tanpa kita tertinggal akademik kita, pembelajaran kita di kelas. Nah, jadi sini aku ngasih pengalaman aja dari saya sendiri ya. Kita memanfaatkan jabatan kita atau kita menyesuaikan jabatan kita. Misal sini aku sebagai ketua OSIS. Yang namanya ketua OSIS itu bisa jadi tidak harus terjun ke lapangan. Dengan kita mendampingi saja, dengan kita nge-follow up entah itu ke kepala bidang atau ke PJ dari tiap program kerja yang ada, itu sudah cukup. Yang penting jika ada masalah, kita dapat menyelesaikan masalah itu entah nanti di lain waktu atau setelah pembelajaran selesai, aktivitas selesai. Nah, dengan kita menyesuaikan jabatan kita bisa mengatur waktu kita saat kita sedang melaksanakan aktivitas pembelajaran kita atau kita sedang merealisasikan satu program kerja. Nah, bagaimana buat mereka yang jabatannya ini enggak ketua OSIS, enggak ketua MPK, enggak kepala bidang, tapi mereka kepengurusan anak-anaknya gitu, yang dimana mereka lebih terjun ke lapangan. Nah, bagaimana caranya? Yang pasti saat kita dapat perubahan jadwal, yaitu kita harus cepat menyesuaikan itu, karena ya namanya konsekuensi kita masuk organisasi yang tadi disebutkan Abiu, kita harus bisa menerima tertinggal akademik pembelajaran kita di luar organisasi ini. Nah, itu sudah menjadi salah satu konsekuensi. Syukur-syukur kita bisa merubah jadwalnya itu setelah pulang sekolah atau di luar jam pembelajaran. Kalau semisal memang tidak bisa, itu sudah menjadi konsekuensi kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengejar akademik kita? Ya, setelah kita pulang organisasi, setelah kita pulang dari kegiatan program kerja kita, ya mau tidak mau kita harus mengejar. Entah nanti itu ada PR, kerjaan tugas rumah, atau ada ulangan keesokannya, kita harus belajar mengejar gitu. Itu udah menjadi salah satu konsekuensi. Jadi itu juga kan jadi salah satu konsekuensi. Jadi kayak mau nggak mau ya harus nerima gitu, karena kita juga udah join organisasi ini. Nah, dari apa yang udah kalian sampaikan itu, pernah nggak sih kalian ada pengalaman misalnya kayak keteteran ataupun tantangan-tantangan yang lain dalam mengatur waktu kalian tersebut? Boleh mau dari siapa dulu? Dari aku dulu kali ya. Oke. Ya, tentu saja setiap pemimpin tuh pasti pernah yang mengalami namanya kewalahan mengatur manajemen waktu kan ya. Ya, karena kan terkadang kita lupa dengan akan adanya jadwal-jadwalnya karena saking padatnya kegiatan organisasi atau akademik yang akan kita kejar, seperti itu. Jadi gimana? Ya, jadi intinya kita harus mengevaluasi kok kenapa sih kita bisa keteteran seperti ini. Nah, kita lihat nih kesalahan kita apa saat kita merancang atau membuat jadwal selama satu periode. Itu kalau di organisasi. Kalau di akademik, kita lihat lagi kesalahan kita saat misal satu semester. Kita lihat nih kesalahan kita selama satu semester itu yang kurang apa? Kurangnya dinilai apa? Misal nilai A tuh kurang. Nah, kita tingkatkan lagi. Bagaimana caranya supaya nilai A ini terus meningkat. Begitupun dengan nilai-nilai yang lainnya.
seperti itu. Supaya apa? Supaya antara organisasi dengan akademik itu balance, seimbang begitu. Karena ya itu, kita juga masih pelajar, kita juga harus mengejar akademiknya ya Kak Nando ya. Nah, seperti itu. Wah, kalau dari Kak Abi itu kayak gitu loh. Kalau misalnya dari Kak Nando, apakah ada yang mau ditambahkan? Yang namanya kewalahan, keteteran pasti ya semua orang yang ikut organisasi pasti pernah ya. Nah, yang pernah saya rasakan itu adalah di saat kita menuju ke acara-acara yang memang bisa dibilang tapi ini besar di SMA Negeri Kendal. Apalagi di sini posisinya saya sebagai penanggung jawab Jurasik. Jurasik kan salah satu festival seni budaya olahraga SMA Negeri Kendal yang bisa dibilang acara yang dipersiapkan mulai dari awal tahun. Nah, dari situ banyak kewalahan, keteteran dari saya yang dimana saya memfollow terus dari masing-masing bidang, dari masing-masing hingga sampai ada satu masa saya tidak pernah nge-follow lagi ke salah satu bidang atau ini. Nah, di situ saya sadar kekurangannya apa, kenapa kok bisa sampai gak bisa nge-follow up gitu. Nah, bagaimana caranya saya untuk mengevaluasi yang tersebut sama dibilang sama Bio, sebenarnya salah satu kunci yang bisa kita gunakan saat kita keteteran atau kewalahan agar kedepannya tidak terulang kembali adalah mengevaluasi. Entah itu caranya kita mengevaluasi cara kita memimpin suatu organisasi atau kepanitiaan, atau bagaimana cara kita dalam memanajemen waktu saat kita ingin follow up. Nah, dari situ kita bisa langsung tahu gitu. Kita sadar akan kesalahan kita sadar akan kekurangan kita. Saat kita sadar, kita perbaiki agar next ya nggak terulang lagi gitu. Wah, hebat banget ya dari cara para pemimpin ini bisa reach out para anggotanya, terus follow up juga, walaupun mereka juga pasti sibuk lah sama yang namanya mengejar nilai akademik, tapi mereka juga tetap bertanggung jawab atas jabatannya mereka masing-masing. Nah, dari tadi aku dengar kayaknya kok kayak berat banget ya ini, jadwalnya padat sana sini. Terus kira-kira nih dari Kak Nado ataupun Kak Abi dengan jadwal yang padat itu pasti kan kayak bikin tertekan gitu ya, kayak agak stres lah. Nah, apa sih yang bakal kalian lakukan untuk menjaga kontrol emosional kalian? Mungkin dari saya dulu ya. Iya, boleh. Mengenai kontrol emosional itu sebenarnya bisa dikendalikan oleh kita sendiri, tidak orang lain. Entah kita minta tolong orang lain, kita minta tolong orang lain untuk mendengar cerita kita, itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan ya, agar kita nggak stres, agar kita tidak merasa tertekan dengan banyaknya program kerja, dengan banyaknya jadwal kita yang padat ini. Yang sering saya lakukan adalah sebelum saya masuk organisasi, saya punya prinsip gitu. Saya harus melakukan hal apa yang saya suka gitu. Dengan saya melakukan hal apa yang saya suka, entah itu capek, entah itu sakit, entah itu apa, saya merasa ya fine aja gitu, tidak kerasa. Walaupun setelah pulang dari persiapan itu, setelah pulang dari merasakan program kerja tersebut, kita sampai rumah, wah rasanya pengen tidur langsung gitu kan. Nah, tapi kan sini perlu kita garis bawahi lagi, kita masuk organisasi itu ya kita harus bisa menerima konsekuensinya gitu. Nah, dengan kita menerima konsekuensinya, dengan kita melakukan apa yang kita suka, itu sudah bisa dibilang cukup untuk menjadi solusi agar kita dapat mengontrol emosi kita gitu. Kita menyukai hal apa yang kita lakukan saat kita di sekolah, saat kita di luar, entah dimanapun itu, seperti itu. Jadi bekerja kayak sesuai passionnya, sesuai hobinya, sesuai minatnya. Kalau misalnya dari Kak Abi, mungkin kurang lebih seperti Fernando, karena kan kalau misalnya kita terkadang lelah, kan adanya terlalu banyak program kerja yang ada, kan kita harus istilahnya gimana ya, menyalurkan emosional kita itu harus ke yang positif. Karena kalau kita menyalurkan emosional kita ke yang negatif, dampaknya orang lain yang kena. Tuh. Nah, makanya caranya saya menyalurkan emosional atau terkadang ada stres atau apa, saya melakukan kegiatan yang saya sukai. Salah satunya bermain tenis. Wih, keren banget. Nah, bermain tenis selain
saya melepaskan emosional saya melalui tenis, itu juga kita istilahnya apa ya, melenturkan tubuh kita seperti itu. Iya. Karena kan kita olahraga gitu, Iya, olahraga. Jadi lebih fresh gitu pikirannya, walaupun hanya sesaat gitu. Ya, cuma organisasi atau olahraga juga biar badannya bugar gitu ya. Iya, tetap badan tuh harus bugar ya. Karena kita masih muda, masih harus menjaga adanya badan kita tuh harus tetap bugar seperti itu. Nah, tadi kita kan juga udah denger nih teman-teman tentang bagaimana sih para pemimpin muda ini menjaga kontrol emosional mereka. Nah, selanjutnya kita mau bahas mengenai tentang pengalaman kalian selama berorganisasi ataupun ikut kepanitiaan. Kira-kira ada nggak sih momen yang paling berkesan? Boleh dong diceritain. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari saya dulu ya. Oh ya, boleh dari Kalau kalian. ditanya momen paling berkesan, ini berkesan semua ya. Yang namanya kita merealisasikan program kerja, dari itu kita bersusah payah menyusun teknisnya, non teknisnya, hingga sampai realisasikan lapangan. Kalau acara itu selesai kan kita itu udah menjadi salah satu momen yang sangat berkesan. Iya. Tapi kalau ditanya momen yang sangat berkesan apa, kita flashback lagi di acara Festival Seni Budaya dan Olahraga sebelumnya, di mana di situ sebelumnya saya menjadi bidang acara, terkhususnya si seremoni, yang dimana itu menghandle drama musikal Jurassic 2023. Nah, di situ kan saya sudah flashback sebelumnya kan. Kalau persiapannya itu dari awal tahun. Bahkan sebelum saya menjadi ketua OSIS sebelumnya itu. Nah, itu masih ketua OSIS. Nah, dari situ sudah capek payah, sudah lelah dari awal tahun hingga sampai nanti akhir tahun Oktober, dan kita melihat segala hal yang sudah kita susun dari awal, entah itu teknisnya atau non teknisnya, segala masalah saat kita mempersiapkan itu kita bisa mencari solusinya. Kita lihat di depan, wah itu hasil kita semua, itu hasil dari panitia yang telah bekerja keras dari menyusun teknis sampai perealisasian lapangan. Nah, di situ adalah salah satu momen yang bisa saya anggap itu salah satu momen yang bisa membuat saya mengeluarkan air mata. Gitu, terharu banget. Jadi gini, teman-teman mungkin dari awal mengiranya atau berpikirnya kayaknya aku salah masuk organisasi nih, salah masuk kepanitiaan. Aku kok di awal ini kok udah merasa gak enak atau gimana. Itu sudah menjadi salah satu konsekuensi, itu sudah menjadi salah satu hal yang harus kalian terima. Nah, dengan kalian tetap menahan rasa itu, kalian tetap bertanggung jawab akan pilihan hal yang telah kalian pilih, kalian bertanggung jawab, jujurlah, percayalah, nanti next saat perealisasian lapangan dan program kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar, feedbacknya ke kalian bakal terasa. Bukan terasa nanti saat kita masih di SMA, tapi saat nanti lulus SMA juga, saat kita masuk ke dunia pekerjaan, saat kita masuk ke dunia perkuliahan, pasti terasa. Entah itu dari nilai-nilai public speaking, dari nilai-nilai manajemen waktu, dari nilai-nilai bagaimana cara kita mengkoordinir suatu kepanitiaan atau organisasi, itu pasti bakal kerasa banget. Itu yang saya rasakan sekarang. Bener banget, terus juga bisa menambah poin plus memori-memori kenangan di SMA ini. Terus kalau dari Kak Abi? Oke, mungkin karena saya dan Fernando itu sangat berbeda untuk istilahnya itu terjunnya. Nah, kalau saya itu lebih ke salah satu proker yang ada di Departemen Hukum dan Kehakiman. Bisa nebak gak apa? Oh, aku tahu. Saya tahu. Apa? Paripurna. Oke, itu merupakan salah satu momen yang benar-benar terkesan di hidupku, karena itu merupakan proker yang dimana itu kita momen-momen momen-momen terakhir kita saat berada di suatu organisasi begitu. Karena kan saat paripurna pun kebetulan aku dan Fernando jadi hakim ya. Iya, hakim atau pimpinan sidang. Jadi saat saya menjalani sebagai pimpinan sidang tersebut, itu rasanya wah grogi, takut salah nih kalau misalnya kita salah nyebut proker atau salah satu ADART yang ada di file tersebut gitu. Nah, akhirnya setelah proses lebar kali panjang gitu, nah akhirnya proker yang
ada di Departemen Hukum dan Kehakiman, yaitu paripurna, selesai. Final chapter nih. Nah, final chapternya di suatu organisasi itu paripurna. Paripurna. Karena gimana ya, rasa senang, rasa sedih itu bakalan campur aduk gitu. Dikarenakan kita juga harus berpisah dengan kakak-kakak kita atau adik-adik kita. Maksudnya untuk yang adik-adik ini, kita yang kelas 12. Kita harus melepaskan adik-adik kita yang sebelumnya, yang awalnya itu kita baru kenal, baru wawancara, seperti itu. Kok udah paripurna aja nih? 1 tahun serasa 1 bulan ya? Kok sedihnya udah sampai sekarang? Nah iya. Oke, jadi teman-teman semua itu tadi pengalaman dan juga ada beberapa cerita dari pemimpin kita yaitu Kak Nando dan juga Kak Abi. Terus juga nggak kerasa kita sekarang udah ada di penghujung sesi ini. Jadi aku ada last question. Ini tolong dong dari Kak Nando ataupun Kak Abi buat ngasih tips and trik untuk anggota organisasi periode selanjutnya mengenai bagaimana cara memanage waktu mereka, manajemen waktu mereka. Jadi biar kayak nggak kerasa capek banget join organisasi gini-gini gitu. Boleh dong tolong dikasih? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Dari tadi itu kan sudah aku atau Fernando sudah menjelaskan bahwa dalam kita memanajemen waktu di organisasi atau di luar sekolah atau di akademik dan yang lainnya, kita itu harus menyusun yang namanya rencana. Seperti itu. Karena tanpa adanya kita menyusun suatu rencana, kita tidak tahu nih langkah selanjutnya seperti apa. Seperti apa. Ya karena kita harus mengetahui yang namanya tujuan yang kita terlebih dahulu. Tujuan kita masuk ke organisasi itu seperti apa. Target kita masuk ke organisasi itu seperti apa. Target kita dalam 3 tahun di SMA Negeri 1 Kendal ini seperti apa. Jadi kita harus ngerancang plan-plan yang harus kita laksanakan selama 1 periode atau selama kita di SMA Negeri 1 Kendal. Capaiannya itu mau apa aja. Supaya apa? Supaya kita salah satunya itu tidak keteteran dan seluruh kegiatan atau keinginan kita selama 1 periode atau seluruh kegiatan yang saat kita berada di SMA Negeri 1 Kendal itu tercapai semua, dan kita saat lulus itu merasa plong, merasa bahagia karena ini itu sebuah karyaku, ini sebuah kerja kerasku yang dimana pada saat itu bersama teman-teman panitia dan adik kelas yang lainnya. Seperti itu. Keren. Jadi kita harus menyusun rancangan kita sebaik mungkin supaya tujuan kita atau target kita tercapai dengan tenang dan damai. Seperti itu. Pendapat aku sama Kak Adi yuk. Selanjutnya dari Kak Nando. Yang mungkin dari saya ya, tips buat kalian semua nanti yang menjadi penerus dari kita, entah nanti kalian dari luar Semanik atau dari Semanik juga, salah satu hal yang bisa kalian lakukan, salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk meminimalisir kewalahan mungkin ya, karena kan jika kita memanajemen waktu itu solusinya tadi dikasih sama Bio ya, caranya dari kita tetap tepat waktu gitu, tetap terlaksana. Nah, bagaimana cara kita biar minimalisir kewalahan kita saat kita melaksanakan suatu program kerja, entah itu kita sebagai pemimpin, entah itu kita sebagai penyelesaian lapangan, entah kita sebagai tim acara. Ini pasti salah satu tips yang bisa kalian lakukan, yaitu komunikasi. Kita tahu kan, komunikasi itu penting dalam berorganisasi. Setelah saya berpengalaman di program kerja atau di organisasi-organisasi sebelumnya, salah satu faktor besar berubahnya jadwal, padatnya jadwal itu adalah komunikasi yang bisa dibilang kurang lancar gitu. Entah dari ketua ke kepala bidang, entah dari ketua ke anak-anak anggotanya, entah dari kepala bidang, bahkan dari kepala bidang ke ketuanya, atau dari ketuanya bahkan ke pihak sekolah. Nah itu, jadi saat kalian lebih terfokus ke komunikasi ini, saat kalian memperhatikan betul-betul mengenai komunikasi, yakinlah program kerja yang sudah kalian susun jadwalnya itu pasti akan tepat waktu terlaksana, tidak ada perubahan jadwal.
gitu. Jadi dengan adanya komunikasi yang lancar, dengan adanya komunikasi yang terus berjalan antara ketua, kepala bidang, anggota atau dari organisasi atau kepanitiaan ke pihak sekolah, maka program kerja yang kalian laksanakan itu bisa berjalan dengan tepat waktu. Dan jadwal yang sudah kalian susun dari awal ini, yang tadi sudah dijelaskan sama Abiu, pasti dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan gitu. Entah itu dari realisasian lapangannya ya, atau saat kita sedang menyusun teknisnya. Dikarenakan kan suatu organisasi atau entah apapun itulah, komunikasi itu kan yang paling penting ya, Mas Nando ya. Karena tanpa adanya kita komunikasi, entah itu ke anggota atau anggota ke ketuanya, kita akan keteteran. Benar. Jadi kan juga salah satu tujuan buat masuk organisasi kan juga melatih public speaking ataupun melatih komunikasi, relasi dan lain sebagainya. Dan maka dari itu di organisasi juga harus ini dong ditambahin nih komunikasi antara anggota ataupun pak kepala bidang ataupun juga ketuanya. Nah, terus tadi itu dari teman-teman kalau misalnya kalian merasa pengen join organisasi tapi takut keteteran, nah itu tadi kan udah jelasin dari Kak Abi dan juga Kak Nando. Nah, tadi semua pertanyaan udah terjawab dengan baik. Terus ada tambahan nih dari aku, buat Kak Abi ataupun Kak Nando, ada nggak sih harapan untuk berorganisasi di periode selanjutnya nantinya? Aduh, udah kayak paripurna ya, belum paripurna nih, tapi harapan aja. Harapan dari Fernando dulu. Oke, harapan saya Fernando untuk teman-teman nanti yang melanjutkan tonggak kepemimpinan kita, tonggak keorganisasian kita adalah jangan tiru keburukan dari periode sebelumnya, tapi tiru kebaikan, kesuksesan, hal yang bisa ditiru untuk berjalannya program kerja kalian, setiap program kerja kalian di next periode gitu. Entah nanti kalian sebagai pemimpin, entah nanti kalian sebagai kepala bidang, kalian jangan terpatok dengan cara mereka berorganisasi di tahun sebelumnya. Kalian bisa membuat terobosan-terobosan baru yang mungkin kalian anggap itu sebagai acuan yang lebih baik, acuan atau faktor yang dapat membuat program kerja kalian itu berjalan lebih baik dari yang sebelumnya. Itu sih harapan dari saya. Kalian jangan terlalu terpatok dari tahun sebelumnya. Kalian bisa membuat terobosan-terobosan baru gitu. Biar organisasi kalian di tahun periode kalian nanti next tidak dibilang sama teman-teman, oh kok gini-gini doang, gini monoton sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Entah itu dari program kerja maupun dari struktur kepengurusan. Nggak harus sama. Kalau kalian punya inovasi, monggo. Malah misalnya bisa lebih baik lagi, kalian jadi salah satu periode yang memang bisa berjalan dengan baik dari tahun sebelumnya. Dari Abi? Oke, mungkin aku mau menambahkan aja ya, karena kurang lebih yang disampaikan oleh Fernando itu udah harapan dari aku dan Fernando juga untuk next periode atau next kepemimpinan kami. Jadi kami mohon untuk komunikasi tetap dijaga dengan baik antara OSIS, MPK atau BSO atau Badan Semi Otonom yang ada di SMA Negeri 1 Kendal. Teruslah jalin komunikasi antar satu sama lain. Jangan sampai suatu komunikasi yang ada di organisasi di SMA Negeri 1 Kendal itu terputus. Jagalah komunikasi yang sudah kami bangun atau dari periode-periode sebelumnya yang sudah dibangun. Tinggalkan keburukan, contohlah kebaikan. Wih, keren banget. Oh iya, kalian juga bisa menjalin komunikasi ke alumni nanti ya, ke kita maksudnya nanti yang alumni, entah dari angkatan kita atau dari angkatan di atasnya kita gitu. Karena ya kita pasti nggak segan-segan untuk membantu, entah itu ada masalah atau apa, entah itu organisasi siswa sekolah, entah MPK, entah Jurasik atau MT atau beasiswa lainnya. Kita pasti sebisa mungkin membantu lah ya. Aduh, rasanya kayak udah mau paripurna aja ini. Aduh. Nah, jadi buat kalian para Ganesha muda yang ingin mengikuti jejak Kak Nando ataupun Kak Abi dalam memimpin dan juga berkontribusi di organisasi ini, ingatlah bahwa waktu memang terbatas, tapi potensi kalian juga tidak terbatas. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, kembangkan potensi diri, dan jangan takut untuk bermimpi besar. Siapa tahu di masa depan kalian juga akan menjadi pemimpin yang menginspirasi seperti Kak Nando dan juga Kak Abi.
see you. Nah, akhir kata aku mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kak Nando dan juga Kak Abi untuk podcast kali ini. Tolong dong berikan tepuk tangan buat narasumber kita kali ini. Keren-keren banget ya pemimpin ini. Siap. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton mulai dari episode pertama sampai episode kali ini, serta aku juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan kata dalam menyampaikan suatu kalimat. Jadi jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube MBK SMA Negeri 1 Kendal. Oh ya, gimana kalau kita bilang Keskenik Podcast MBK Semanik gitu, boleh? Oke, 1, 2, 3, Keskenik Podcast MBK Semanik. Sekian dari aku Elinda Hana, pamit undur diri dan see you.